Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya, Sahrul Mustafa, menyuarakan apa yang harus disuarakan. Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh seorang mahasiswa Muhammad Firdaus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang mempertanyakan soal kedudukan, peran, dan fungsi gubernur. Nah, menurut beliau bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu meletakkan provinsi dalam kedudukan yang bersifat ganda. Satu sisi provinsi ditempatkan sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi, namun pada sisi lain merupakan perpanjangan tangan pusat yang berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi di wilayah regional. Nah, dengan posisi itu, maka apakah memang posisi gubernur masih harus tetap dipilih secara langsung ataukah mestinya harus diangkat atau dipilih, ditunjuk oleh seorang presiden? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dasar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin kita perlu membahas soal evolusi dari proses pemilihan. Kenapa pada akhirnya saat ini dipilih secara langsung, dan apakah kemudian pertanyaan tadi atau gagasan untuk menghadirkan pemilihan kembali gubernur oleh presiden atau diangkat oleh presiden menjadi relevan. Nah, kalau kita melihat soal perkembangan, evolusi perkembangan pemilihan di Indonesia, maka kita akan memulainya dari proses masa Hindia Belanda. Nah, di masa pemerintahan kolonial Belanda, ya kita melihat di situ akan dibagi soal hierarki, dimulai dari paling atas soal daerah otonom ini ada GOWES atau provinsi yang dipimpin oleh gubernur, ada kemudian keresidenan yang dipimpin oleh residen, ada afdeling dipimpin asisten residen, kabupaten dipimpin bupati, lalu ada distrik atau kawedanan yang dipimpin oleh wedana dan under distrik atau kecamatan yang dipimpin oleh camat. Nah, pada masa kolonial Belanda ini tidak ada pemilu yang menentukan tiap-tiap tingkatan. Semuanya ditentukan oleh pemerintah kolonial, yaitu gubernur jenderal. Jadi yang menentukan itu saat itu adalah gubernur jenderal. Nah, pada posisi-posisi itu pun tiga jabatan tertinggi pertama itu diisi oleh orang-orang Belanda. Barulah kemudian bangsa pribumi atau bangsa Indonesia boleh menjabat itu hanya pada posisi jabatan bupati sampai camat. Nah, itu pun mereka harus diberikan kewajiban untuk memberikan atau membayar upeti kepada pemerintah kolonial Belanda. Karena itulah pada masa itu banyak yang bupati atau camat itu lebih loyal kepada pemerintah kolonial Belanda dalam rangka menjaga kekuasaannya. Nah, berikutnya itu ada sistem berubah ya, sistem ini kemudian berubah di masa pemerintahan Jepang, tapi perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang itu hanya terbatas pada istilah-istilah jabatan yang dirubah dari istilah Belanda ke istilah Jepang. Misalnya keresidenan itu disebut Shiyu dan dipimpin oleh Shutyo. Kawedanan itu disebut Gunson yang dipimpin oleh Guntio. Itu perubahan pada aspek istilahnya saja. Sama, tidak ada pemilu atau tidak ada pemilihan, semua jabatan ditunjuk dan ditentukan pemerintah Jepang. Jabatan tingkat keresidenan diisi perwira-perwira militer Jepang, kemudian semuanya kembali lagi dijabat jabatan-jabatan strategis tetap oleh orang-orang dari Jepang. Nah, pada level kawedanan ini baru dijabat oleh orang pribumi. Nah, kemudian kita masuk pada masa awal kemerdekaan. Ya, setelah Indonesia merdeka, kemudian barulah kita melakukan perubahan. Nah, di era ini kepala daerah berfungsi sebagai pemimpin Komite Nasional Daerah, sekaligus menjadi anggota dan ditempatkan sebagai Ketua Badan Perwakilan Daerah.
Ini ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Ini undang-undang pertama yang dilahirkan setelah Indonesia merdeka. Dalam sistem ini, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Jadi pada masa itu, kepala daerah yang sudah menjabat sebelumnya itu diangkat. Nah, karena memang saat itu alasannya ya situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan kita itu belum stabil. Kita masih try and error lah dalam bertata negara, termasuk dalam menentukan soal proses pemilihannya. Nah, kemudian barulah pada tahun 1948 sistem ini disempurnakan. Istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diperjelas, yakni menjadi provinsi, kabupaten atau kota besar, ada desa dan nagari. Proses pemilihannya bagaimana? Proses pemilihannya pun sedikit lebih demokratis ya dibanding dengan sebelumnya. Karena pada masa ini misalnya gubernur diangkat oleh presiden, tetapi setelah ada nama calon yang diajukan dari DPRD tingkat provinsi. Nah, di bawahnya ya di tingkat kabupaten, DPRD tingkat kabupaten itu mengusulkan bupati. Nah, lalu nanti diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, kepala desa itu diangkatnya oleh gubernur setelah menerima calon yang diajukan oleh DPR desa atau kalau sekarang ini BPD desa. Nah, kemudian berubah lagi kita masuk pada masa Republik Indonesia Serikat. Ini atau kita sering disebut dengan istilah RIS ya, masa RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, sistem pemilihan kepala daerah kembali berubah bersamaan dengan perubahan bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Itu terjadi karena konstitusi berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Sementara tahun 1950. Pada era ini istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diubah. Di tingkat provinsi disebut daerah tingkat 1 yang dipimpin gubernur, di tingkat kota kabupaten disebut daerah tingkat 2 yang dipimpin oleh bupati dan wali kota, dan di tingkat kecamatan disebut daerah tingkat 3 yang dipimpin oleh camat. Setelah konstitusi negara kembali pada Undang-Undang 1945, kemudian terbit undang-undang yang mengatur mekanisme dan peraturan pengangkatan kepala daerah. Kepala daerah kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri. Jadi DPRD hanya mengajukan nama dan yang menentukan adalah presiden atau menteri dalam negeri, ini sesuai dengan tingkatan masing-masing. Nah, posisi pemerintah pusat atas pemerintah daerah semakin kuat setelah terbit Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965. Ini menyusul adanya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dalam undang-undang ini kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan DPRD. Nah, pemerintah pusat dengan demikian maka makin mengendalikan daerah setelah status kedudukan kepala daerah ditetapkan sebagai pegawai negara. Nah, seorang kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD. Pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan penuh presiden, ya terutama untuk gubernur itu menjadi kewenangan penuh presiden dan menteri dalam negeri untuk bupati atau wali kota. Nah, itu babak di era Orde Lama. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, di masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru, pemerintah pusat itu semakin mengukuhkan sebenarnya dominasinya atas pemerintah daerah. Rejim Pak Harto ya mengontrol penuh kepala daerah di seluruh tingkatan sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah di daerah ya. Kepala daerah diangkat oleh presiden yang mekanisme pemilihannya di DPRD juga dikontrol oleh presiden. Jadi
mekanisme pemilihannya boleh-boleh saja di DPRD, tetapi sekali lagi kepala daerahnya diangkat dan ini tetap dikontrol, diawasi ya, dinilai oleh presiden. Sehingga maka kepala daerah sesungguhnya itu sebenarnya bukan hasil pemilihan DPRD, karena patut atau tidak seseorang saat itu untuk menjadi kepala daerah itu bergantung sepenuhnya pada penilaian presiden. Aturan tersebut terkait kepentingan tentu saja pemerintah pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerja sama. Jadi ya presiden mencari kira-kira siapa gubernurnya, siapa bupatinya atau wali kotanya yang bisa diajak bekerja sama. Nah, jadi misalnya ya banyak kasus ya ada DPRD provinsi memiliki misalnya 2 calon saat itu. Yang salah satunya sebenarnya calonnya sudah menang tuh, udah dapat dukungan paling banyak di DPRD. Nah, tetapi ya meskipun yang kalah itu bisa saja kemudian justru yang diangkat oleh presiden. Eh, Nah, berdasarkan tadi penilaian dari presiden. Jadi itu ada soal otoritas atau kewenangan khusus lah yang dimiliki oleh presiden pada masa itu. Dan ya pemberhentiannya pun jabatan gubernur maupun bupati dan wali kota itu ya tanpa persetujuan DPRD. Jadi presiden lah yang memiliki otoritas penuh. Jadi di masa ini jelas sebenarnya belum ada proses demokrasi yang memang sejatinya betul-betul demokratis. Nah, kemudian dari perjalanan itu karena prosesnya yang kita jalani pada masa Orde Baru maupun Orde Lama minim sekali partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan, maka pada era reformasi di tahun 1998 yang kita tahu ditandai dengan berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru yang sentralistik, ya semangat kita berbangsa dan bernegara pun berubah menjadi desentralistik dan ada upaya pemerataan kekuasaan di daerah-daerah, tidak lagi terpusat di Jakarta, kemudian diawali dengan hadirnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, ya, ditetapkan pada 7 Mei 1999. Nah, disinilah awal mula adanya perubahan. Di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD berada di luar pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi diletakkan DPRD sebagai badan legislatif ya yang tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Di masa ini kepala daerah sepenuhnya oleh DPRD. Nah, ini pergeserannya di situ. Jadi otonominya bergeser, tetapi tadi soal pemilihan bupati, ya, wali kota, gubernur itu masih dipilih oleh DPRD. Kalau tadi kan memang proses pemilihannya oleh DPRD dan kemudian diajukan kepada presiden atau tetap presiden yang menentukan. Nah, di masa ini tak ada lagi tuh soal campur tangan pemerintah pusat. Nah, ini yang berbeda dengan masa sebelumnya. Jadi meskipun pengangkatannya tetap oleh presiden, menteri dalam negeri, ya pengusulannya oleh DPRD, jadi sifatnya ya hanya sebagai penetapan saja presiden atau menteri dalam negeri, ya tugasnya lebih kepada melantik saja. Nah, itu yang terjadi. Nah, cuma memang dalam perjalanannya pemilihan melalui DPRD ini ternyata banyak mengandung kelemahan karena dalam mekanisme rekrutmen, ya penjaringan bakal calon itu kerap kali diwarnai dengan adanya praktek money politik atau politik uang. Nah, dan calon kepala daerah itu biasanya melakukan lobby-lobby kepada anggota-anggota dewan yang ada di legislatif di setiap tingkatan itu. Nah, termasuk juga melobi-lobi pimpinan partai politik dan sebagainya. Dan bahkan membiayai kelompok-kelompok tertentu
untuk melakukan penekanan secara politik atau pressure politik agar anggota dewannya memilih calon A atau B. Nah kemudian karena banyaknya masalah gitu ya yang dimunculkan dari proses pemilihan gubernur, bupati atau wali kota melalui DPRD, maka kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ini dirubah menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004. Nah, disinilah mengatur soal pemilihan secara langsung. Inilah titik awal dilakukannya pemilihan secara langsung, dan kemudian undang-undang ini ya sempat menimbulkan pro kontra ya, berbagai aksi yang setuju dan tidak setuju soal pilkada langsung ini, bahkan kemudian ada uji material ya terhadap undang-undang ini. Jadi judicial review, kemudian barulah diterbitkan akhirnya undang-undang diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 3 tahun 2005, yang tentu saja ini berimplikasi pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pemilu kada langsung menjadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005, dan inilah pilkada secara langsung untuk pertama kali terjadi di Indonesia. Nah, pada masa undang-undang ini ya persyaratannya calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu minimal 15% kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu legislatif. Itu syarat pengusulan pencalonan pasangan calon. Nah, kemudian undang-undang ini direvisi atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Undang-Undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Ada perubahan yang mencolok, dan perubahan itu yaitu diperbolehkannya calon perseorangan. Jadi ini diawali dari adanya proses judicial review yang dimenangkan oleh calon penggugat, yang kemudian berdampak juga pada dibolehkannya calon perseorangan untuk masuk menjadi calon kepala daerah dalam pemilihan pilkada secara langsung. Nah, kita sebenarnya sedang memasuki posisi yang dilematis. Ini merupakan babak baru dari proses perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung. Bisa kita ambil beberapa titik kelemahan dari pelaksanaan pilkada langsung. Satu, bahwa proses pemilihan kepala daerah secara langsung baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota telah menimbulkan polarisasi sosial, potensi konflik ya di tengah-tengah masyarakat. Kedua, rentan sekali terjadi korupsi dan praktek money politik. Nah, praktek money politik ini hampir terjadi pada seluruh tingkatan dalam proses pemilihan ini. Praktek korupsi politiknya itu ya banyak juga para penyelenggara pemilu yang rentan juga ternyata untuk disuap ya, sehingga ada manipulasi soal data pilkada. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan biaya yang sangat mahal, baik biaya dalam penyelenggaraannya ya, biaya KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh para calon kepala daerah, karena dia harus menyelenggarakan berbagai kampanye dengan biayanya, kemudian juga menyediakan atribut, bahkan lobi-lobi politik untuk bisa mendapatkan dukungan partai untuk bisa dicalonkan itu terjadi. Dan pada konteks inilah sering kelap kali juga para calon akhirnya mencari para bohir, pemilik modal untuk mendapatkan dukungan pendanaan secara politik, yang pada akhirnya ketika mereka terpilih, mereka tersandra oleh bohir-bohir yang membiayai proses pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga menyebabkan kebijakan pembangunan tersandra oleh kepentingan dari pemodal atau bohir pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan dalam banyak kasus juga ya di tengah-tengah masyarakat kerap kali menjadi tidak saling tegur, menjadi tidak saling menyapa ya, kemudian juga menimbulkan ketegangan sosial, kerentanan sosial di masyarakat, dan
lunturnya budaya kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat. Ada blok-blok ya, blok-blok politik di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan kohesi sosial dan integrasi sosial masyarakat itu terganggu dengan adanya proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain pemilihan kepala daerah secara langsung yang memang menjadi sangat liberal saat ini. Jadi itu titik kelemahannya. Sekarang pertanyaannya, khusus terkait dengan pemilihan gubernur, menurut hemat saya sebaiknya gubernur ditunjuk atau diangkat oleh presiden untuk mewakili atau menjalankan fungsi dekonsentrasi. Karena yang terjadi saat ini, peran dan fungsi gubernur dan wakil gubernur, kalaupun dia menjalankan fungsi desentralisasi, lebih bersifat mengkoordinir saja pelaksanaan pembangunan, kebijakan pembangunan, keberhasilan pembangunan, seutuhnya tetap menjadi yang menentukan adalah daerah, kabupaten, kota, dan banyak sekali juga kebijakan gubernur, wakil gubernur tidak sejalan karena dia dalam posisi yang dilema, ganda juga ya, karena posisi yang dilema. Di satu sisi dia harus bisa menyesuaikan visi misi ya, gubernur dan wakil gubernur dengan visi misi presiden, di sisi lain juga harus bersinergi dengan visi misi kepala daerah, kabupaten, kota, bupati dan wakil bupati atau sebaliknya. Itu. Jadi kalau bicara tentang menghemat biaya, bicara soal bagaimana lebih amannya integrasi sosial, menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya, dan menghindari politik yang semakin liberal agar tidak juga tersandra dengan kepentingan bohir, maka semestinya ditunjuk dan diangkat oleh presiden untuk khusus gubernur dan wakil gubernur ini. Mungkin itu pendapat saya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang melihat video ini juga bisa memberikan pendapatnya, saran dan masukannya ya. Apakah memang harus dipilih secara langsung atau cukup ditunjuk oleh presiden ya. Kalau dipilih secara langsung memang kelebihannya masyarakat bisa ikut menentukan ya siapa gubernurnya, tetapi apakah dengan turut serta masyarakat menentukan itu kemudian menghasilkan gubernur atau wakil gubernur yang berkualitas, karena ya sangat tergantung kan sekarang pada tingkat elektabilitas gubernur dan sebagainya, itu tergantung sangat branding itu juga sangat tergantung dari bagaimana konsultan politik dan seterusnya. Orang jahat pun bisa menjadi orang baik bisa menjadi orang jahat. Itu yang terjadi dengan politik pencitraan yang berkembang. Nah, jadi banyak hal sebenarnya. Nah, sebagai contoh misalnya, saya ingin mengambil ya pembelajaran kasus misalnya di Yogyakarta, gubernurnya itu tidak dipilih secara langsung. Ya, sultan itu tidak dipilih secara langsung, tapi indeks demokrasinya ya dalam beberapa tahun terakhir, tahun 2002, 2022, tahun 2021 dan seterusnya ke bawah, itu indeks demokrasi terbaik tingkat provinsi itu ada di Yogyakarta, padahal tadi gubernurnya tidak dipilih secara langsung. Jadi saya kira demikian. Silakan yang mau berkomentar atau berpendapat, memberikan saran masukan dapat ditulis dalam kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang telah berkenan mensubscribe channel saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyuarakan apa yang harus kita suarakan.